hanya Engkau yang layak disembah, ya Aba ya Bapa, Yesus Kristus, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau sungguh Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami, Allah Roh Kudus mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 6 April 2024, hari ke-31 puasa raya. Ya, tinggal 9 hari lagi kita selesai sudah melakukan puasa raya 40 hari. Dan saya percaya banyak mukjizat yang sedang terjadi dan akan terjadi dalam hidup kita ini. Hari ini kita berada pun itu adalah mukjizat daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus yakin dan percaya bahwa apa yang kita kerjakan setiap pagi ini dalam doa fajar ini, masing-masing berdoa, kita juga bersama-sama berdoa, itu tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Ya, kemarin kita yang di New York, ya, kita merasakan ada gempa 4,8 skala Richter. Gubernur New York berkata ini adalah gempa yang pertama kali yang dahsyat di dalam 100 tahun, ya. Dan waktu itu saya mau duduk, saya sedang berdiri Bapak Ibu sekalian, ya. Saya sedang mau membaca, saya udah siapkan di meja itu Alkitab dan beberapa buku rohani, juga iPad saya sudah saya siapkan. Waktu saya mau duduk, tiba-tiba kemudian ada goncangan, ya. Tadi Bu Yung bilang seperti truk mau lewat, ya. Suaranya agak bergemuruh. Kemudian saya bilang, wah ini gempa, ya. Ternyata 50 detik itu ya cukup membuat kami sekeluarga dan membuat New York jadi heboh, Bapak Ibu sekalian, ya. Cuman 50 detik, ya, goncangannya itu sudah
membuat heboh. Beberapa teman bilang begini, nanti hari Minggu gerejanya akan semakin penuh, akan banyak orang yang datang cari Tuhan. Kemudian saya nyeletuk bilang gini, kalau nanti hari Minggu kurang banyak yang datang, biarlah buminya digoncang lebih kencang dikit. Ya kan? Lebih kencang dikit supaya orang ingat Tuhan. Ya, kita yang ada di New York, maaf dan dapat sedikit sombong Bapak Ibu sekalian ya. Sombongnya apa? Kita bilang begini, New York itu ya dasarnya itu batu karang ya. Batu karang yang dalam, yang besar, yang kuat, maka itu gedung-gedung pencakar langit itu berjejer-jejer Bapak Ibu sekalian di New York ini ya, banyak banget ya. Kenapa? Salah satunya karena dasar New York ini batu karang yang luar biasa. Maka itu air minum yang terbaik di Amerika Serikat dari 50 state ada di New York Bapak Ibu sekalian ya. Jadi air tanah itu dibor, diminum pun sehat yang ada di New York. Karena apa? Karena batu karang. Tapi Bapak Ibu sekalian, menghadapi kekuatan alam itu ternyata New York bisa digoncangkan ya. Nah, yang saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita doakan, apa yang kita deklarasikan dari Mazmur 91 itu tidak sia-sia. Kita juga berdoa untuk perlindungan Amerika, New York, bahkan kota-kota di mana kita tinggal, Bapak Ibu sekalian. Itu tidak pernah sia-sia. Dengar, itu tidak pernah sia-sia. Kita berdoa minta perlindungan daripada sorga dengan mengaktifkan pelayanan bala tentara dan malaikat sorgawi untuk menjaga kota dan negeri di mana kita tinggal agar dibebaskan dari segala bencana alam, agar dibebaskan dari segala teroris dan kejahatan. Kita berdoa biarlah malaikat Tuhan berkemah, berjaga-jaga, ya, melindungi kota dan negeri di mana kita tinggal. Itu tidak sia-sia Bapak Ibu sekalian ya. Kemarin gempa bumi boleh terjadi, tapi puji Tuhan kota ini aman, selamat, semua anak-anak Tuhan aman dan selamat ya. Nah, tema kita sepanjang tahun 2024 adalah tahun penuaian dan subtema untuk bulan April adalah hidup yang sehat. Artinya begini, percuma kita menuai kalau kita tidak sehat. Jadi sehat itu penting agar supaya ketika tuaian itu datang, maka kita bisa menuai. Yang kedua, kita bisa menikmati tuaian itu, ya. Nah, kita perlu menyadari sesungguhnya siapa diri kita ini. Mari kita buka dari kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Luar biasa. Ayat 9, ayat 13 dari Mazmur 139 ini dengan jelas dikatakan bahwa Tuhan sendiri, Bapak Ibu sekalian, yang membentuk, yang menenun kita sedemikian rupa, ya, di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Maka itu Bapak Ibu sekalian, meskipun ada orang yang kembar ya, tidak ada yang benar-benar kembarnya itu 100%. Dengan kata lain apa? Kita itu unik Bapak Ibu sekalian ya, dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Kalau kita baca kitab Kejadian, di dalam kitab Kejadian, langit bumi, semesta alam itu dijadikan melalui firman-Nya dengan bersabda. Tapi khusus manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita itu handmade. Ya, kemarin kita udah belajar di kitab Efesus, oh kita ini buatan Allah. Bukan dari firman-Nya, tapi dari
tangan Allah sendiri. Mazmur 39 ayat 13 ini mengatakan kepada kita sedemikian rupa. Jadi karena kita ini buatan Allah, Allah sendiri yang menenun kita, ya, di dalam kandungan ibu kita masing-masing, kita harus menyadari bahwa kita adalah sesuatu yang hebat, ya. Kita sesuatu yang luar biasa. Kemudian ayat yang ke-14 dikatakan dari Mazmur 139 tadi, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini kata pemazmur. Nah, kata kita gimana? Apakah kita benar-benar menyadari bahwa kita ini buatan Allah, dibuat sedemikian rupa sehingga kita ini tahan banting loh, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Kita itu lebih awet dari semua ciptaan yang ada di atas muka bumi ini. Bahkan selain awet, kita istimewa, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita menyadari akan hal ini, Bapak Ibu sekalian, maka saya percaya kita tidak akan pernah menyia-nyiakan tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Ingat, kalau bicara tentang kesehatan di dalam Tuhan, itu bukan hanya sekedar tubuh, tapi juga roh dan jiwa. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu ayat yang ke-15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dibentuk oleh Tuhan bukan sebagai keisengan, bukan sebagai kecelakaan, tapi kita memang betul-betul dibentuk oleh Tuhan, ada rencana dan maksud Tuhan. Kalau kita belajar Alkitab, kita sudah tahu. Yang pertama, Tuhan mau kita ada di muka bumi yang fana, yang sementara ini, kita mengalami masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Yang kedua, melalui kehidupan kita, Tuhan mau kita mengusahakan memelihara bumi ini, mengatur sedemikian rupa, karena Tuhan sudah berikan kuasa kepada kita, ya, sebagai umatnya, sebagai miliknya, sebagai anak-anaknya, kita udah diberi kuasa. Bagaimana melalui kehidupan kita bisa mengatur dan mengusahakan kesejahteraan kota dan negeri yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca Mazmur ini, nggak boleh ada seorang pun, tidak boleh di antara kita yang kemudian merasa minder, yang merasa tidak berharga, yang merasa tidak berarti dalam hidup ini. Semua kita ini berharga, Bapak Ibu sekalian, mulia. Mungkin ada orang-orang yang melecehkan kita. Mungkin ada orang-orang yang memandang kita rendah. Mungkin ada orang-orang yang melihat kita nggak ada artinya. Itu biar urusan orang itu dengan Tuhan. Tapi kita harus lebih mempercayai firman Tuhan daripada mempercayai perkataan manusia, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lebih mempercayai Tuhan, lebih mempercayai Alkitab, maka kita nggak akan sembarangan dengan hidup ini. Kita harus sehat, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, roh kita itu sehat. Mari kita sekarang lompat ke 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal
di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Nah, ayat ini mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa tubuh ini bukan dipakai untuk berbuat dosa, tapi tubuh ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, banyak tawaran yang ada di sekitar kita, tawaran tentang dosa. Juga banyak tawaran di sekitar kita agar supaya kita itu hidup selaras dan senada dengan sorga. Sekarang pilihan dan keputusan ada pada kita. Ada beberapa orang yang tidak berhikmat, dia bilang begini, hidup di dunia ini cuman sekali dan sementara. Ayo kita puas-puasin untuk memuas hawa nafsunya. Ini pilihan yang tidak bijaksana. Seharusnya kan begini, ya kan? Kita ini hidup cuman sekali di dunia ini, dan biarlah hidup yang cuman sekali dan begitu singkat itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sebab kita percaya bahwa setelah kehidupan yang sementara di dunia ini, ada kehidupan kekal selama-lamanya, di mana setiap kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di bumi ini selagi kita masih hidup. Ya. Jadi penting sekali dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 bahwa kita harus merawat tubuh untuk memuliakan nama Tuhan, bukan merawat tubuh ya untuk memuaskan hawa nafsu kita masing-masing. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa tubuh kita ini, wah ini yang luar biasa. Tubuh kita adalah tempat kediaman roh Allah. Bapak Ibu sekalian, jadi roh Allah itu tinggal di dalam tubuh kita ini, di dalam hidup kita. Tinggal sekarang kita mau membuat, ya kan, roh Allah itu kerasan, betah atau tidak untuk tinggal di dalam diri kita, ya. Kalau ada tamu datang ke tempat kita, ke rumah kita, ya. Kalau kita sambut tamu itu dengan baik, Bapak Ibu sekalian, maka tamunya kerasan, ya, kerasan Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak kita tidak menyambut tamu itu dengan baik, maka tamunya nggak kerasan, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, demikian juga Roh Allah. Dia kalau kita sambut, kita perlakukan sedemikian rupa dengan sebaik mungkin, maka dia akan tinggal dengan kerasan di dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya pernah ada tamu, saya juluki tamu ini MacGyver. Ya, kalau pernah dulu nonton film namanya MacGyver, itu seorang tokoh yang namanya MacGyver itu bisa kerjain apa aja, ya kan, multi talenta, ya kan. Nah, waktu itu tamu tinggal di rumah saya, ya. Ketika di rumah ini ada sesuatu peralatan atau suatu bagian rumah yang tidak berfungsi sebagaimana mesinnya tidak maksimal, maka tamu ini, Bapak Ibu sekalian, dia tanpa diminta, dia bilang, boleh nggak ini bagian-bagian ini saya perbaiki. Ya, wah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kembali kepada Roh Allah. Ya, Tuhan sendiri adalah Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia tinggal di dalam diri kita, ya, dia betah dan kerasan tinggal,
Maka begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada bagian-bagian tubuh kita yang sakit, ya, itu pasti diperbaiki, ya. Kalau nggak bisa diperbaiki, diganti dengan yang baru. Di sorga punya onderdil tubuh kita lebih daripada cukup stoknya. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata oleh bilur-bilur Yesus, semua sakit penyakitmu telah disembuhkan. Nama Tuhan kita adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita hari ini yang sedang sakit atau sedang lemah tubuhnya, percayalah Bapak Ibu sekalian, kehendak Allah adalah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kehendak Allah adalah kita ini sehat. Amin. Dan seperti kemarin kita sudah baca dari kitab 3 Yohanes, pasal pertama ayat yang kedua adalah kehendak Tuhan agar kita itu baik, agar kita itu sehat. Ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah apa yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita rawat sedemikian rupa, ya. Nah, salah satu hal ya, mari kita lihat dari kitab Amsal pasal 17 ayat 22 ya. Amsal 17 ayat 22. Ini ayat yang amat sangat terkenal Bapak Ibu sekalian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Dikatakan dengan jelas hati yang gembira adalah obat yang manjur. Banyak obat Bapak Ibu sekalian yang ditawarkan kepada kita. Tapi banyak obat itu yang tidak manjur Bapak Ibu, ya kan? Tapi kalau hati itu gembira, dikatakan, maka itu merupakan obat yang manjur, ya. Maka itu kita juga harus jaga hati kita sedemikian rupa, karena kalau hatinya gembira, tubuhnya jadi sehat, kuat, dan segar, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana hati ini bisa gembira? Yaitu dengan mengizinkan Roh Kudus tadi, ya, memperbaiki, selain memperbaiki organ-organ atau bagian-bagian tubuh yang tidak berfungsi maksimal, maka Roh Kudus itu juga harus kita izinkan untuk mengoreksi hidup kita. Ya, mana yang benar, mana yang tidak benar, ya kita dengarkan. Mana yang tidak benar kita tinggalkan. Mana yang tidak sesuai dengan Alkitab itu kita tinggalkan. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, kita akan menjadi orang-orang yang sehat roh, jiwa, dan tubuhnya. Sehingga tahun 2024 ini kita bisa menuai. Amin. Dan waktu kita menuai, kita juga bisa menikmatinya. Menuai apa? Menuai pemulihan dalam keluarga dan rumah tangga. Menuai apa? Menuai dalam keuangan, usaha, dan pekerjaan. Menuai apa? Menuai di dalam kesehatan kita. Menuai apa? Menuai dalam kerohanian, ya, keluarga besar kita yang tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian mereka menjadi orang yang percaya. Kita boleh melihat jiwa-jiwa yang pernah kita injili, yang kita pernah ceritakan tentang Yesus, mereka menjadi orang percaya. Bukankah itu adalah suatu sukacita yang besar? Waktu tuaian itu terjadi, kita masih dalam keadaan sehat dan baik, sehingga kita bisa menikmati tuaian itu. Tuaian apa lagi? Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kerinduan kita. Waktu kita menuai, kita dalam keadaan sehat, maka apa yang sudah kita tabur, kita kerjakan itu tidak menjadi sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Biarlah kami memahami
bahwa kejadian kami dahsyat dan ajaib. Dan Kau mau tinggal di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami. Dan Kau mau agar kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sehat. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dari kehidupan kami. Dan waktu penuaian itu terjadi, tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak bisa menikmati tuaian itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.